Abdurrahman Baswedan. Dari Wikipedia. Abdurrahman Baswedan, yang juga dikenal sebagai A.R. Baswedan, lahir di Ampel, Surabaya, Jawa Timur, 11 September 1908. Meninggal di Jakarta, 16 Maret 1986. Adalah seorang nasionalis, jurnalis, kemerdekaan Indonesia pejuang, diplomat, dan penulis. Dalam kehidupan politiknya, A.R. Baswedan pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan Kabinet Syahrir III, pernah menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, anggota DPR, dan juga anggota Majelis Konstitusi Indonesia. A.R. Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia yang berhasil memperoleh pengakuan internasional secara de jure dan de facto untuk Republik Indonesia dari Mesir. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2018. Pejuang kemerdekaan. A.R. Baswedan adalah seorang pemberontak seusianya. Pada bulan Agustus 1934, surat kabar harian, Matahari, yang berbasis di Semarang menerbitkan artikelnya yang provokatif tentang orang Indonesia keturunan Arab, menyerukan mereka untuk bersatu mendukung kemerdekaan Indonesia. A.R. Baswedan sendiri memang keturunan Arab, namun dia berbicara dengan logat Jawa Timur yang kental. Ia menyerukan agar orang-orang keturunan Arab yang tinggal di Indonesia, sebagai dirinya sendiri, berpegang pada prinsip, "Di mana saya lahir, disitulah tanah airku. Ketika saya lahir adalah tanah air saya." Gambarnya di artikel itu menyampaikan pesan dengan kuat saat dia mengenakan belangkon, topi tradisional Jawa. Pada 4 Oktober 1934, setelah terbitnya artikel kontroversial itu, ia mengumpulkan etnis Arab di Semarang. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Arab, yang menyatakan Indonesia sebagai tanah air mereka, dan komitmen mereka untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai akibat dari kongres tersebut, Partai Arab Indonesia, PAI, didirikan dan A.R. Baswedan terpilih sebagai ketuanya. Ini menandakan masuknya dia ke politik. Untuk fokus pada perjuangan politik, ia meninggalkan pekerjaannya yang bergaji tinggi di surat kabar harian Matahari, 120 gulden, senilai 24 kuintal beras. Untuk perjuangan, Baswedan adalah jurnalis tangguh yang bekerja bukan untuk uang. Keputusannya untuk meninggalkan harian Matahari bukan satu-satunya wujud komitmennya. Dia pindah dari koran Sintitpo yang membayarnya 75 gulden ke harian Suara Umum milik Sutomo yang hanya mampu membayarnya Oktober 15 gulden. Atas karakter keteladanannya, Subagioin memasukkannya ke dalam daftar 111 pelopor pers nasional Indonesia. Sebagai jurnalis patriot, Baswedan aktif menulis. Ia dikenal luas sebagai penulis, penyair, dan seniman. Pidatonya menarik banyak orang dan dia juga ahli dalam seni drama. Selain bahasa Indonesia, ia menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Beberapa bukunya yang diterbitkan adalah Debat Sekeliling PAI, Debat Seputar Partai Arab Indonesia, 1939, Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab, Sumpah Pemuda Arab Indonesia, 1934, dan Rumah Tangga Rasulullah, Rumah Tangga Nabi, 1940. Ia juga menulis cerita drama 5 tahap berjudul Menuju Masyarakat Baru.
Selain publikasinya sendiri, ide dan visinya juga diterbitkan oleh Sekjen PAI, Salim Maskati. Diplomat. Perjuangannya berlanjut di Republik Baru. Bersama Haji Agus Salim, Wakil Menteri Luar Negeri, Rashidi, Sekjen Kementerian Agama, Muhammad Natsir dan St. Pamuncak, Baswedan berangkat ke negara-negara Arab sebagai delegasi diplomatik pertama Indonesia. Delegasi tersebut memperoleh kesuksesan historis dengan Mesir menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan de facto dan de jure kepada republik yang masih muda itu. Keberhasilan diplomasi ini, setelah negosiasi panjang di Liga Arab, segera diikuti oleh pengakuan negara lain. Kehidupan pribadi. Baswedan adalah seorang Arab Indonesia, seorang mualad dari Hadrami keturunan dari keluarga non-Sayyid. Ia mengenyam pendidikan awal di Madrasah Al-Khairiyah dekat Masjid Ampel di Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan Syekh Ahmad Surkati di Sekolah Al-Irsyad di Batavia. Tidak menyelesaikan studinya di Al-Irsyad. Ia kembali ke Surabaya untuk dekat dengan ayahnya dan belajar dengan Sayyid Ahmad bin Hashim di Sekolah Hadramaut di Surabaya, di mana praktik pro-Sayyid seperti takbil dipertahankan. Ia aktif di Al-Irsyad di Surabaya pada akhir 1920-an, tetapi mengundurkan diri dari posisi eksekutif Sayap Pemuda pada Juni 1930. Sebagai seorang anak, ia dan teman-teman mualadnya biasa menggoda orang-orang Arab Totok, Ulaitis, di jalan. Menurut Baswedan, jarak sosial antara kelompok Ulaiti dan mualad disebabkan oleh perbedaan kondisi tempat lahir mereka masing-masing. Baswedan menikah dengan Syaichun. Pada tahun 1948, Syaichun meninggal di Surakarta karena malaria. Pada tahun 1950, Baswedan menikah dengan Barkah Ganis, seorang aktivis perempuan terkemuka. Pernikahan berlangsung di rumah KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammad Natsir bertindak sebagai wali yang sah. Baswedan memiliki 11 anak dan 45 cucu. Cucunya Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Pada Februari 1986, Baswedan menyelesaikan draft autobiografinya di Jakarta. 2 minggu kemudian, kondisi kesehatannya memburuk. Pada 16 Maret 1986, Baswedan meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir. Ia adalah salah satu dari sejumlah pahlawan nasional Indonesia yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Salah satu warisan Baswedan adalah koleksi bukunya lebih dari 5.000 buku. Sesuai keinginannya, ruang depan rumahnya di Yogyakarta disulap menjadi perpustakaan umum dengan koleksi buku-bukunya dalam berbagai bahasa, Arab, Belanda, Inggris, Indonesia, dipajang, ditata apik dengan katalog modern. Masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dapat dengan mudah mengakses buku-buku tersebut. Sepanjang hidupnya, Baswedan aktif melibatkan kaum muda. Beberapa tokoh pemuda yang dikenal dekat dengannya adalah Ahmad Wahid, Anhar Gonggong, Emma Ainun Najib, Gunawan Muhammad, Lukman Hakim, PPP, Syubah Asa, Taufik Effendi, W.S. Rendra, dan sebagian besar aktivis muda tahun 1960-an hingga 1980-an. Terima kasih. Wassalamualaikum.